Adelino, terus kemudian ada juga dari Bapeda, Inspektorat belum ada, terus kemudian dari teman-teman dari kabupaten juga kami undang sebagai partisipan untuk bisa mengikuti jalannya rapat ini untuk bisa memodifikasi, bisa meniru, bisa nanti di kabupaten kota. Baik, mengawali kegiatan hari ini, saya mohon izin mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. Tempat yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ruangan rapat daring yang kita akan membahas pokok persoalan usulan etalase Bina Marga untuk katalog lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang baru terlibat, maksudnya dari perangkat dari kabupaten kota, ingin saya sampaikan bahwa dan dari siaga, mohon maaf dari mitra kita dari siap siaga bencana, memang kami undang khusus untuk bisa mengikuti alur proses usulan katalog lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, tempat yang pertama saya menyampaikan kesediaan dari Bapak Adelino Dakrus, Pelaksana Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, untuk memberikan arahan berkenaan dengan rapat hari ini tentang pembahasan usulan sosialisasi usulan pembahasan etalase Bina Marga untuk tahun anggaran 2024, karena memang sudah ada 2 etalase konstruksi, tetapi memang ada usulan baru dari Bina Marga. Nanti kita akan mendengarkan penjelasan teknis dari Dinas PUPR mengapa mengusulkan, dan kita akan diskusikan. Jadi acara pertama saya mohon kesediaan Bapak Adelino, Pelaksana Tugas Kepala Biro, untuk memberikan kata pembuka sekaligus arahan pada pertemuan hari ini. Pak Adelino, Pak PLT, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Kabak. Izin suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak, terdengar dengan jelas Pak. Baik, terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Pada kesempatan pertama saya menyapa yang saya hormati tim dari LKPP yang sudah ada, yang saya hormati Pak Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati pimpinan perangkat daerah di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Badan Keuangan atau pejabat yang mewakili, Pak Inspektur atau pejabat yang mewakili, Pak Perdipanda, dan yang saya hormati para auditor di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Kabak 2, pengelola LPSE yang saya hormati, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini bersama tim dari LPSE. Sama saya hormati Bapak Ibu Kepala UKPBJ atau para pelaku pengadaan, baik itu PA, PPK, KPA, tim teknis, dan semua saja para pelaku pengadaan yang hadir dalam pertemuan siang hari ini. Pertama dan utama, puji Tuhan, kita syukur dan anugerah Tuhan karena hanya pertolongan Tuhan dan hikmat dari Tuhan kemudian menggerakkan semua pikiran strategis kita lewat Pak Kabak 2, dan hari ini kita melakukan kegiatan pembahasan terhadap usulan dari Bapak Kepala Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur
terkait dengan permohonan untuk fasilitasi pembahasan e-katalog. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Yang ketiga, ada beberapa hal poin penting yang perlu saya sampaikan dan singkat saja, yaitu terkait dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa di saat-saat ini, bahwa kita secara perlahan namun pasti kita sudah harus meninggalkan aktivitas pengadaan barang dan jasa yang sifatnya manual. Sebelumnya kita berada dalam area modernisasi pengadaan, tapi hari ini kita semua dituntut para pelaku pengadaan, mulai dari PA, KPA, PPK, sampai dengan semua tim yang melakukan audit pasca pekerjaan selesai audit, kita semua harus memahami, mengetahui, dan memiliki kapabilitas terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa yang sifatnya adalah elektronik. Dan kita masuk pada era yang namanya era transformasi pengadaan. Persoalannya adalah, satu, dari sisi SDM, apakah para pelaku pengadaan kita yang kurang lebih 10 komponen itu, termasuk di dalamnya UKPPD, sudah siap atau belum? Itu soal pertama. Soal yang kedua, bukan soal ini, adalah kebutuhan. Kemudian bagaimana UKPBD dan LKPP memfasilitasi proses pemilihan atau pengadaan itu dapat dilakukan secara digital. Tentu kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Kabak 2 sebagai Kabak Pengelola LPSE bersama kru yang selama ini memiliki inisiatif, memiliki kompetensi kerjasama yang baik, kemudian komunikasi yang baik dengan LKPP maupun dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga di etalase di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah tercatat ada 29 etalase. Bahkan terakhir sudah ada untuk kebutuhan perhotelan dan lain-lain. Merespon kondisi ini, kemudian Dinas PUPR mengajukan lagi untuk membahas e-katalog Bina Marga. Tentu pada kondisi ini saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kadis PUPR bersama semua tim pengelola barang dan jasa di Dinas PUPR yang berinisiatif ini, dan kami dari Biro Pengadaan memfasilitasi. Harapan saya hari ini dipandu oleh Pak Kabak 2 dengan penjelasan teknis dari pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah Dinas PUPR, kemudian kita bisa menemukan alternatif dan solusi-solusi terbaik sehingga menjadi keputusan untuk kebijakan ke depan untuk urusan pengadaan barang dan jasa di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekira itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Kabak 2 atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih dan selamat siang. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak PLT atas arahan dan sambutan pembukanya. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, kita masuk agenda pembahasan rapat. Inti pembahasannya adalah pembahasan teknis berkenaan dengan usulan dari Dinas PUPR. Sebelum nanti mendapatkan penjelasan pendahuluan dari Dinas PUPR sebagai pengusul etalase Bina Marga, ada baiknya kita juga merefreshing kembali katalog lokal apa yang kami sudah lakukan di Provinsi NTT. Nanti mohon izin dari Pak Yanes mengingatkan kembali, merefresh kembali katalog lokal untuk di Provinsi NTT. Namun sebelum ke Pak Yanes, saya mohon izin dulu di grup rapat hari ini, apakah ada perwakilan dari LKPP? Mohon izin atas nama siapa ya, saya boleh tahu. Kami juga mengundang LKPP untuk bergabung di rapat ini. Mohon izin apakah dari LKPP bisa bersuara? Mohon izin dengan atas nama siapa ya? Oke, memang kayaknya belum bergabung ya, tidak apa-apa.
Karena rapat daring sebelumnya, kami sudah lakukan rapat pendahuluan dengan LKPP. Pada prinsipnya, LKPP memberikan kewenangan sepenuhnya pengelolaan katalog lokal kepada penyelenggara katalog lokal di daerah, dalam hal ini LPC, dalam hal ini UKPBJ Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, saya memberikan waktu kurang lebih sekitar 10 menit atau secukupnya sampai 15 menit kepada Pak Yanes sebagai analis kebijakan ahli muda untuk menjelaskan secara umum perkembangan katalog dan materi katalog lokal di Provinsi NTT. Pak Yanes, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Kabak, Pak Bambang. Apa suara saya terdengar, Pak Bambang? Terdengar. Baik, saya izin share materi. Oke. Materinya terbaca ya Pak Kabak ya? Terbaca. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Peserta sosialisasi dan pembahasan katalog Bina Marga yang kami hormati, hari ini saya akan merefresh kembali seperti yang tadi Pak Bambang sampaikan terkait dengan sosialisasi perkembangan e-katalog lokal pemerintah Provinsi NTT sampai dengan keadaan terakhir bulan November 2023. Oke. Baik, ini dasar hukum. Saya kira kita semua sudah tahu ada Perpres 12 tahun 2021 tentang PBJ, ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022, ini terkait dengan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK yang diatur juga di Perpres 12 tahun 2021, di mana pengadaan barang jasa itu dikhususkan atau diberikan semacam keberpihakan atau afirmasi kepada PDN dan produk UMKK minimal 40% dari pagu belanja. Ada Per LKPP nomor 9 tahun 2001 tentang toko daring dan katalog elektronik lokal, instruksi gubernur terkait dengan pelaksanaan PBJ tahun anggaran 2023, nota kesepahaman antara Kepala LKPP dan Gubernur NTT di tahun 2022, dan terakhir ada surat edaran Gubernur NTT tentang target dan pedoman belanja melalui e-purchasing. Baik Bapak Ibu, berikut adalah manfaat pengadaan barang jasa secara elektronik bagi KLPD melalui katalog elektronik. Ada beberapa manfaat, diantaranya lebih cepat dalam pengadaan barang jasa, lebih mudah dalam pengadaan barang jasa, dan lebih transparan dan tercatat secara elektronik. Ini dari sudut pandang user ya. Kalau dari vendor itu salah satunya jangkauan pasar mereka semakin bertambah, ada terkait juga dengan produktivitas mereka dalam menjual produk mereka, karena mereka secara online dengan tereksposnya mereka ke dalam sistem pengadaan pemerintah yang terintegrasi dengan katalog elektronik, banyak produk barang jasa termasuk di dalamnya produk UMKK yang terjual dan terbeli oleh kita pemerintah. Berikut jenis pengertian katalog elektronik, ada 3 jenis. Katalog elektronik nasional, di mana dikelola oleh LKPP, katalog elektronik sektoral dikelola oleh kementerian dan lembaga, dan terakhir katalog elektronik lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk yang terkait dengan katalog elektronik sektoral itu ada barang jasa umum yang dikelola oleh kementerian lembaga, dan barang jasa yang sifatnya inovatif itu dikelola oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, ini alur proses pencantuman pada produk katalog elektronik. Kemarin
Pak Fester dari Siap Siaga, dari Satgas Siap Siaga sempat bertanya ke saya melalui WA, tolong Pak, kira-kira bagaimana sih bagan alir atau SOP pencantuman produk pada katalog elektronik. Nah, ini di sini kita bisa lihat bahwa proses bisnis pencantuman barang jasa pada katalog elektronik itu sudah sangat mudah. Sebelum tahapan ini ditetapkan, ini sebelumnya ada per LKPP yang lama itu tahapannya cukup panjang, bahkan sampai 13 langkah kalau tidak salah. Namun dengan adanya per LKPP nomor 122 tahun 2022, itu semakin terpangkas. Apalagi yang sudah ada etalasenya. Etalase yang tersedia ini etalase yang given dari LKPP itu hanya 2 langkah saja. Sedangkan apabila etalasenya belum tersedia, itu inisiasi pencantuman bisa datang dari dinas yang mengusul, bisa dari asosiasi, atau bisa juga dari pengelola. Pengelola katalog itu kami di Biro PBJ, atau juga dari instansi pengusul seperti yang nanti akan kita bahas bersama terkait dengan etalase Bina Marga yang diusulkan oleh Dinas PUPR. Nah, kalau kita bicara etalase Bina Marga, maka kita ikut jalur yang warna merah ini, bagan alir yang warna merah. Kalau yang warna hijau ini etalase yang given dari LKPP. Nah, itu mulai dari inisiasi oleh dinas uh, pengusul, dalam hal ini PUPR, terus kami telaah. Jadi kami yang tim telaah atau tim kajiannya ada di Biro PBJ, terus kami buatkan etalasenya, terus setelah etalasenya dibuatkan, ditayangkan di katalog elektronik lokal, maka penyedia kemudian bisa mendaftar dan menayangkan produk untuk kemudian ditransaksikan dengan user. Kemudian selesai. Nah, ini kita lihat saja bahwa proses bisnis atau bisnis prosesnya sudah semakin sederhana. Kalau pakai bahasanya ini sebelumnya, kalau kita tender itu kan istilahnya procure to pay. Nah, ini purchase to pay. Ada penyederhanaan atau biasa kalau di luar negeri itu disebut source to pay. Jadi versi extended version dari procure to pay dengan mengintegrasikan vendor management, terus ada pemberian rating, dan sangat katalog elektronik itu sangat transparan, Bapak Ibu. Ini juga menjawab kegelisahan beberapa teman pelaku pengadaan yang mengatakan bahwa di katalog lokal itu kurang transparan dan juga semacam penunjukan langsung yang terselubung. Saya kira kalimat-kalimat demikian itu terlalu berlebihan karena di katalog itu sangat transparan. Kita bisa melihat historinya penyedia, kita bisa melihat ratingnya penyedia, dan bahkan data yang nanti akan saya presentasikan itu saya ambil dari website LKPP, dari Rides LKPP tanpa login. Kita tidak perlu memasukkan kombinasi user dan password tertentu untuk masuk. Masyarakat bisa melihat berapa nilai transaksi yang ada di dinas A misalnya, seperti itu. Jadi kekhawatiran bahwa e-katalog ini adalah penunjukan langsung yang terselubung, saya kira itu bahasa yang terlalu berlebihan. Hanya saja memang ada semacam semacam kegelisahan kami dari tim pengelola bahwa ke depan sebaiknya katalog itu kalau bisa di mini kompetisikan. Jadi kita bergerak dari tahapan yang sebelumnya negosiasi, kita juga ada beberapa produk yang kita mini kompetisikan sehingga kita memberikan kesempatan kepada kompetisi atau persaingan yang sempurna dalam pemilihan penyedia di katalog. Nah, ini ada kurang lebih 28 etalase. Tadi Pak PLT, Pak Adelino menyebutkan ada 29. Sebenarnya ada 29, namun ada 1-2 etalase yang terjadi duplikasi. Dan 2 yang saya beri warna merah ini adalah etalase yang akan kita bahas bersama.
yaitu pembangunan peningkatan jalan dan jembatan dan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan yang oleh teman-teman Bina Marga di Dinas PUPR ingin digabung. Namun berdasarkan hasil konsultasi dengan teman-teman di LKPP, sebaiknya ada etalase baru. Jadi etalase ini harus tetap aktif untuk kepentingan pemeriksaan atau audit di kemudian hari. Jadi kita tidak bisa hapus etalase ini akan tetap terus aktif, dan kita akan mencoba untuk membuka etalase baru. Ini otomasi pendaftaran penyedia katalog elektronik. Mulai dari pendaftaran, penyedia sudah harus terdaftar di Sikap. Kemudian untuk evaluasinya itu data pendaftaran dilakukan secara otomatis melalui aplikasi katalog elektronik. Dan ketika data sudah diisi, maka pelaku usaha otomatis dengan sendirinya dapat menayangkan produk-produknya pada etalase yang telah tersedia. Bagi yang belum memiliki akun SPSC, dapat melakukan proses pendaftaran melalui SPSC terdekat. Ada beberapa data yang harus disiapkan, diantaranya form keikutsertaan, form pendaftaran, surat kuasa bermeterai, surat penunjukan admin, KTP direktur, NPWP, NIB, dan akta pendirian dan atau perubahan. Jenis metode e-purchasing ada negosiasi harga. Nah, ini yang masih kita lakukan sampai saat ini. Namun ke depan kita berharap untuk dapat dimini kompetisikan dan atau LKPP sedang merancang sebuah katalog elektronik yang kompetitif katalog. Jadi itu ke depan mungkin dengan versi 6 yang kalau tidak salah dengan proses bisnis yang sedikit berbeda dengan yang sekarang. Jadi kita juga sambil menunggu, karena kalau tidak salah di webinar terakhir yang saya ikuti sendiri itu penjelasan dari Pak Direktur Pasar Digital Pengadaan Pak Yuli disampaikan bahwa katalog ke depan dengan versi 6 itu Pak Yuli kayaknya baru gabung nih, Pak Direktur Pasar Digital Pengadaan. Kalau benar Pak Yulianto yang hadir di sini adalah Pak Dir, kami izin Pak Dir, kami sementara memberikan presentasi terkait perkembangan katalog Provinsi NTT. Jadi mungkin nanti ke depan kita bisa sharing terkait dengan informasi terbaru, karena dari informasi yang saya dapatkan dari Pak Direktur Pasar Digital Pengadaan kemarin, akan ada versi 6. Versi 6 ini katalog yang sebelumnya terdesentralisasi kembali lagi tersentralisasi. Nah, ini yang jadi bahan diskusi kita ke depan. Apakah usulan-usulan yang akan masuk ini kami hold dulu atau kami tetap proses sembari menunggu proses migrasi ke versi yang terbaru. Berikut realisasi transaksi katalog lokal Provinsi NTT sampai dengan, ini bukan 30 September, ini saya lupa edit. Ini sampai dengan keadaan 30 November 2023. 6 etalase dengan total nilai transaksi tertinggi yang akan saya tunjukkan ini. Total semuanya itu 133M. Dan dua yang tertinggi ini adalah etalasenya teman-teman Bina Marga, Dinas PUPR. Pembangunan peningkatan jalan kemarin 87M, rehab pemeliharaan jalan jembatan itu sekitar 32M. Kemudian ada beberapa etalase lainnya yang nilainya itu kurang dari 10 miliar. Jadi Dinas PUPR ini cukup berhasil sehingga mendapatkan penghargaan dari Gubernur NTT sebagai salah satu perangkat daerah yang telah memenuhi target e-purchasing sesuai dengan surat edaran Gubernur NTT terkait target dan pedoman e-purchasing tahun 2023. Nah, ini perbandingan data transaksi pada katalog Provinsi NTT dalam 2 tahun terakhir. Sebagaimana yang kita bisa lihat di grafik ini, garis orange itu tahun 2023 dan garis biru itu tahun 2022. Di tahun 2022 itu transaksinya sangat kecil, hanya ada sekitar di bulan Juli pertengahan terjadi sedikit peningkatan transaksi di situ. Namun kalau kita melihat transaksi di tahun 2023 ini, terutama di bulan Februari Maret ini sangat tinggi.
juga di April Mei ini karena transaksi teman-teman di Bina Marga ini. Teman-teman di Bina Marga cukup luar biasa, sangat luar biasa karena dengan ditayangkannya etalase jalan jembatan itu terjadi peningkatan transaksi yang luar biasa. Kita bisa lihat di berikut. Ini adalah data produk tayang. Ini juga cukup mengalami peningkatan di tahun 2023. Di tahun 2022 itu sangat kecil produk yang tayang. Di akhir-akhir tahun baru ada peningkatan, namun kita lihat sendiri di tahun 2023 ini luar biasa, di tengah tahun itu banyak produk yang tayang dan sudah dimulai dari awal tahun juga. Ini data katalog lokal Provinsi NTT selama 2 tahun terakhir. Pelaku usaha masih sampai dengan terakhir itu di 2023 214, terus pelaku UMK itu mengalami peningkatan juga 72,41%, ada 145. Pelaku usaha menengah itu sebelumnya di 2023 jadi 29. Yang saya ingin highlight adalah persentase lokal TKDN itu stagnan ya, terlihat tidak terlalu ada peningkatan dari 16,40% jadi 15,90%. Etalase naik dari 23 jadi 29. Etalase aktif itu naik jadi 11 etalase. Etalase aktif ini maksudnya etalase yang mengalami, yang terjadi adanya transaksi pada etalase tersebut. Jadi etalase, ada 29 etalase namun hanya ada 11 etalase di mana terjadi transaksi antara vendor dan user pada perangkat daerah. Jumlah produk meningkat dari 834 jadi 3251 atau meningkat 74,35%. Jumlah transaksi juga meningkat dan nilai persen transaksi ke UMKM ini agak menurun nih, dari 82,7% turun ke 69,61% atau minus 18,80%. Saya kira ini juga menjadi highlight ya, ada semacam peringatan juga bagi kita agar kita juga tetap memberikan proporsi yang besar kepada produk UMKM, dan total transaksi dari tahun sebelumnya 12M menjadi 133M atau meningkat 90,45%. Jadi secara total sebenarnya peningkatannya cukup bagus, terutama dalam hal transaksi, namun perlu ada perbaikan pada persentasi transaksi untuk produk UMKM yang agak sedikit turun, minus 18,80%, dan persentase TKDN yang cukup stagnan. Dan kalau bisa kita dorong lagi agar banyak pelaku usaha yang mendaftar dan menayangkan produk pada katalog lokal Provinsi NTT. Demikian Pak Bambang, Pak Kabak, dan Bapak Ibu para peserta rapat di sore hari ini. Kita akan mungkin masuk ke sesi diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh Pak Kabak. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Yanes, analis kebijakan ahli muda, atas penjelasan refreshing berkenaan dengan tata lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita masuk ke agenda rapat, mohon izin Pak Yulianto dari LKPP sudah bergabung. Terima kasih Pak atas kesempatan bergabung dan bersedia mengikuti rapat hari ini. Dapat kami informasikan kepada Pak Yulianto bahwa rapat ini adalah tindak lanjut usulan dari Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk usulan Bina Marga untuk etalase Bina Marga di katalog lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, saat ini diskusi dihadiri oleh Dinas PUPR Provinsi NTT sebagai pengusul, dihadiri oleh dari Inspektorat, dari Badan Keuangan, dari Bapelitbangda, terus kemudian teman-teman juga dari UKPBJ Kabupaten Kota yang kami undang untuk bisa menduplikasi atau mengikuti pembahasan usulan ini, dan dari
dan dari LSM siap siaga karena pernah datang ke kantor kami untuk berdiskusi bagaimana mengusulkan etalasi katalog lokal karena LSM siap siaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana memang melakukan inisiasi untuk bisa berkontribusi untuk pengadaan atau mengetahui mekanisme pengadaan melalui katalog lokal. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk nanti diskusi, saya mohon izin dari Pak Yulianto dari LKPP bisa memberikan pandangan berkenaan dengan pembahasan hari ini dan isu-isu ke depan tahun 2024 dengan katalog lokal. Mungkin mohon izin Pak Yulianto bisa Ya. memberikan pandangan arahan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ibu dan Bapak semuanya, minta maaf saya terlambat gabung. Jadi saya tadi gabung pas tadi Pak Yanes sampaikan beberapa poin dan sekaligus saya sampaikan terima kasih Pak Yanes dan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Tadi rasanya ada lonjakan begitu, kenaikan nilai transaksi dari tahun 2022 yang cukup signifikan. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak semuanya. Saya kebetulan sebenarnya nggak siapkan materi ini, tapi mungkin saya bisa sampaikan ini ya, karena kebetulan temanya juga konstruksi ya, Bapak Ibu ya. Saya minta waktu mungkin sekitar 15 atau 20 menit untuk menyampaikan beberapa hal. Sekaligus nanti saya juga mungkin ada waktu sedikit kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan. Saya izin saya mau share screen materinya. Ya, Ya. silakan. Sudah terbaca ya kira-kira ya? Sudah Pak, sudah terbaca. Sudah ya. Ya, Bapak Ibu, jadi saya ingin sampaikan beberapa hal latar belakang maupun termasuk mungkin potensi dan update ke depan Bapak Ibu semua seperti yang disampaikan atau ditanyakan tadi oleh Pak Bambang. Jadi tadi sempat disinggung oleh Pak Yanes ya, memang betul kami ini sedang bebenah. Ibaratnya kami lagi bikin toko baru Pak versi 6 yang nanti produk-produk yang di versi 5 ini akan secara bertahap kami pindah begitu Pak. Jadi kami akan pindahkan ke versi 6. Jadi ibarat mall, toko, sekali lagi produk-produk yang ada di versi 6 versi 5 maaf, secara bertahap akan kami geser pindahkan. Jadi saya ingin kurang lebih begitu update-nya. Bapak Ibu, mungkin beberapa kesempatan saya sampaikan juga kalau kami juga sudah mulai integrasi gitu ya dengan keuangan, sehingga hari ini Bapak Ibu atau kita semua sudah bisa melihat update kira-kira anggaran belanja Pemprov NTT ini sudah untuk apa saja, mengalir kemana saja tuh bisa dibuka nanti di Bitly ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa catat LKPP Big Box, nanti bisa googling, searching, bisa simulasi nanti di sana. Kira-kira aliran anggaran kemana itu akan muncul di sini. Nanti Bapak Ibu, atau saya coba klik dulu ya. Nanti tampilan kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita bisa ngelihat, ini cara bacanya kurang lebih, ini alokasi total nasional itu 1.200 triliun, sudah dieksekusi 624, sudah dibayar 540 dan seterusnya. Cuma angka-angka ini saya ingin sampaikan sedikit disclaimer ya, boleh jadi ini tidak akurat-akurat amat, tetapi lumayan gitu ya. Jadi ini kalau didetailkan lagi kan angka-angka ini ada dasarnya. Nah, cuma boleh jadi ada hal-hal teknis yang kemudian angkanya boleh jadi tidak akurat amat, tapi menggambarkan setidaknya secara umum. Nah, Bapak Ibu nanti bisa klik di sini. Nanti klik Pemda kalau mau melihat NTT atau melihat salah satu Pemkot begitu ya. Nanti kita bisa tunjukkan. Jadi sekarang masyarakat juga sudah bisa melihat mungkin Kupang dulu ya, Kota Kupang. Jadi APBD Kota Kupang kira-kira dibelanjakan untuk apa saja, khususnya untuk purchasing katalog gitu ya. Ini di catatan kami ada 111 miliar, sudah dieksekusi 64, sekian miliar. Nah, kira-kira 64, sekian miliar itu ngalir kemana begitu? Itu juga kebaca di sini.
Ini menyangkut perputaran uang yang rasanya nanti itu menunjukkan eh, perekonomian lokal itu akan tumbuh atau tidak dilihat dari perputaran uangnya ini kemana. Nah, tadi belanja 64, sekian miliar itu catatan kami di LKPP Box ini keluar daerah tuh, keluar daerah dari Kota Kupang. Tapi ya keluarnya masih di DKI dan sebagian masih di Nusa Tenggara. Jadi masih di sekitar Kota Kupang boleh jadi gitu ya. Nah, di sini ada catatan semua. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Yanes, ini ada belanja untuk UMKM yang kecil, non kecil, dan menengah dan seterusnya. Ada peta-petanya. Ini terupdate terus. Nah, ini kurang lebih ada 306 penyedia yang tayang di katalog lokalnya Kupang, tetapi yang laku barangnya ada sekitar 166 dan seterusnya. Produk apa saja yang terbeli ada juga di sini, Pak. Jadi hari ini mudah-mudahan lah sudah lumayan gitu ya. Jadi kita sudah bisa melihat meskipun mungkin akurasinya tadi tidak detail. Kita bisa melihat juga Provinsi Nusa Tenggara Timur nih, Pak. Ya. Oke, ya. Nah, NTT ini kurang lebih segini, Pak. Ini loh catatan kami ya. Provinsi, Pemprov. Ada 538 sekian miliar, sudah transaksi 414. Tapi lagi-lagi akurasinya nanti mungkin bisa kita ini kan. Tetapi setidaknya ini menggambarkan secara umum. Jadi keluar dari NTT itu lumayan 63,2%, artinya. Tapi ya kalau di sini artinya gini, jadi 36,1% atau 149 miliar itu mengalir di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ini menjadi ukuran perekonomian lokal tumbuh gitulah. Ya prinsipnya kan kita diminta untuk kenapa harus belanja produk dalam negeri, belanja UMKM, salah satunya sebenarnya untuk men-trigger peningkatan perekonomian lokal. Kita bisa potret dari perputaran uangnya ini. Jadi prinsipnya katalog ini mencatat domisili penyedia, maka ini menjadi poinnya gitu ya. Domisili penyedia ini menjadi kecatat di sistem dan kemudian tergambar di sini. Oke, termasuk data-datanya ini ada 109. Ini juga diambil dari yang seperti Pak Yanes sampaikan tadi ya, ngambilnya juga dari ridasnya katalog gitu ya. Cuma ini dikemas temanya sudah ada tema sedikit, ada kemasan yang lebih dilihat lebih enak lah begitu. Ini produk-produknya, wah ini ternyata ada PLTS ya. Saya kurang tahu PLTS ini kayak apa produknya. Peralatan pendidikan, aspal, perkerasan, peralatan radiologi di rumah sakit, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa selancar sendiri, tetapi prinsipnya, oh punten, ini malah hilang. Minta maaf, ini malah ke take out. Sebentar Pak. Prinsipnya nanti Bapak Ibu catat saja KPP Big Box tadi. Mudah-mudahan itu nanti, sebentar. Bapak Ibu bisa selancar sendiri begitu ya kurang lebih. Ya ini mudah-mudahan sudah terlihat lagi ya. Sudah terlihat Sudah ya? Pak, sudah terlihat Oke, Pak. oke. Baik. Kemudian gini, ini di beberapa kesempatan saya juga sampaikan, kami sih pinginnya bebenah-bebenah terus. Prinsipnya kemudian ini jadi target-target kami lah. Poinnya ya katalog bisa jadi lebih cepat, mudah, simple gitu ya. Kemudian ini membuka ruang bagi pelaku usaha lokal NTT bisa punya akses pasar yang luas. Sampai hari ini saya kira mungkin teman-teman di NTT perlu tahu produk unggulannya apa begitu ya, untuk nanti bisa dijajakan di katalog. Jadi kalau misal hari ini saya jadi tahu kalau di Blitar itu terkenal dengan ikan koi misalnya, dengan telurnya. Telur itu produsen terbesarnya di Blitar ya. Kalau kayu ukir di Jepara gitu ya. Nah, itu mungkin jadi penting ke depan untuk bisa kita bantu endorse ya. Jadi prinsipnya nanti kementerian lembaga Pemda tempat lain tahu gitu. Oh, NTT ternyata ada produk yang bagus untuk bisa dikasih jual. Kemudian kami lagi bebenah juga pengiriman dan pembayaran nanti akan terintegrasi. Jadi di new katalog yang versi 6 ini yang nanti kita akan coba launching, nanti saya akan sampaikan di slide berikutnya. Intinya nanti
pembayaran kalau bisa di sistem di platformnya. Kalau hari ini kan pembayarannya check out dulu ya ke perbendaharaan. Kita nggak bisa memonitor sudah dibayar atau belum gitu ya. Kecuali kalau dilaporin gitu ya. Nah kalau ke depan nanti check in check outnya dalam satu platform. Nah ini sementara kami memulai dulu dari APBN Bapak Ibu. Untuk yang APBD mungkin agak berat gitu ya atau belum, kami prioritaskan dulu yang dekat dulu. APBN dulu dengan Kementerian Keuangan, kami sudah duduk bareng. Ini lagi bicara detailnya, teknisnya. Nanti bertahap kita akan beranjak ke APBD gitu ya. Jadi versi 6 ini kami akan memulai dulu dari untuk pembayarannya itu nanti dengan teman-teman di Kementerian Lembaga yang notabene didanai dari APBN. Ke depan Bapak Ibu nanti akan di-split harga barangnya sendiri, pengiriman sendiri, terus kemudian nanti kalau memang ada instalasi atau apa mobilisasi apa mungkin nanti bisa satu clue sendiri di versi 6-nya. Oke, kemudian potensinya jadi bisa transparan, tertelusur, seperti tadi kita bisa jadi telusuri kemana ininya. Deteksi dini, ini saya juga nanti akan sampaikan. Kalau di sini ada inspektorat, mungkin nanti di Desember pertengahan akan ada launching dashboard e-audit gitu ya, bersama dengan Stranas PKKPK nanti. Nanti saya akan sampaikan. Nah, Bapak Ibu, ini mumpung konstruksi, saya kira saya menjadi merasa penting untuk menyampaikan latar belakang atau gagasannya kenapa sih, atau katalog biasanya dikenal barang, sekarang konstruksi sudah mulai masuk gitu ya. Jadi yang pertama, ini sebetulnya konstruksi atau katalog sektor konstruksi sebenarnya sudah lama gitu tersedia. Jadi bukan baru mulai hari ini, sudah 2014 sebetulnya. Katalog lokal DKI waktu itu sudah menayangkan hot mix, ready mix. 2019 Aceh itu juga sudah rumah layak huni, jadi kayak beli rumah gitu Pak. Pengadaan langsung selama ini prakteknya rumah-rumah sederhana itu ditayangin di katalog. Yang kalau di sebagian yang lain masih prakteknya pengadaan langsung ke pelaku usaha. Ini itu sekarang di Aceh sudah dimasukin ke katalog jadi transparan, semua jadi tahu gitu. PT ini ngerjain apa, masyarakat juga bisa ngelihat dan seterusnya. Kemudian Pemkab Bekasi 2019 juga sudah ready mix. Dan Kementerian PUPR sudah mengawali di 2019 yang sekarang insya Allah mungkin Bapak Ibu juga sudah lihat ya, ada produk-produk Bina Marga dan seterusnya, jembatan bahkan ada termasuk rumah susun ya. Nah yang nomor 2 ini ada dinamika-dinamika yang rasanya relevan atau sejalan dengan gagasan ini bisa nih dikatalogkan gitu ya. Jadi ada dinamika perkembangan ilmu pengetahuan di sektor konstruksi. Yang pertama yang A, ini dari konvensional berubah menjadi pabrikasi. Ini belum semua daerah, tetapi di perkotaan sekarang sudah mulai menggeser yang tadinya beton itu adukan pasir, semen, kerikil, jadi beton. Sekarang bergeser ke core ready mix, bergeser lagi ke pabrikasi, unit, gorong-gorong, dan kemudian sekarang bahkan sudah ada industri Lego. Jadi kayak bangun rumah, tetapi kayak Lego gitu ya, 5 menit langsung 5 hari bisa jadi. Kemudian yang B, ini juga ada pemanfaatan tenaga manusia yang dulu kalau kontraktor itu borongan, sekarang sudah mulai lari ke spesialis gitu ya. Ya kurang lebih penjelasannya seperti kayak Pak Bambang punya warung nasi Padang begitu. Pak Bambang tidak lagi beli cabai ngulek sendiri, tetapi beli sambalnya gitu ya. Tidak lagi beli bawang merah diiris-iris sendiri, tapi beli bawang gorengnya yang sudah jadi. Jadi sekarang juga kontraktor rasanya sudah mulai beralih ke spesialis dan kalau di sini ada teman-teman pelaku usaha itu menjadi penting menurut saya. Karena memang kalau borongan pasti tidak efektif dan tidak efisien gitu ya. Kemudian pemanfaatan jenis perikatan yang tadinya harga satuan ya sekarang sudah mulai per output tertentu. Jadi katalog juga persatuan tertentu. Ngecat persatuan meter, ganti keramik persatuan meter, beli ready mix per meter kubik atau persatuan unit dan selanjutnya. Yang D, dukungan teknologi informasi. Kalau dulu baca gambar agak susah 2 dimensi, sekarang kalau yang sudah pakai BIM gitu Pak, mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar ya, Building Information Modeling 3 dimensi. Di situ juga nanti connect dengan
Seperti Pak Bambang mau bikin gedung, ini tangganya bisa digeser ke sini, nanti langsung simulasi, oh ini aman apa enggak, bisa ngelink juga ke rantai pasoknya gitu Pak, yang pancang ngambil dari mana dan seterusnya. Jadi ke depan akan ke sana. Nah, sekarang sudah mulai banyak, terutama di kota-kota besar, marketplace konstruksi Pak. Jadi Bapak mau bikin rumah, tinggal pesen aja ke marketplace gitulah. Jasa konstruksi sekarang udah banyak, ada toko tukang.com, Gravel, dan lain-lain, terutama di kota-kota besar ya. Ya tentu nanti eh, eh, mulai dulu dari kota-kota besar, nanti boleh jadi akan menulari gitu ya, merambah ke daerah-daerah lain, termasuk mungkin NTT. Nah ini saya juga ingin mendudukkan kembali bahwa katalog ini sebetulnya hanya meringkas proses pemilihannya saja, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ada perencanaan, ada proses memilih penyedia, kemudian ada pelaksanaan kontrak manajemen aset. Prinsipnya sebenarnya kalau apa kalau katalog konstruksi itu sebenarnya katalog itu hanya sebenarnya meringkas proses di sini saja gitu. Selebihnya masih bisa pakai aturan yang sebelumnya atau aturan yang ada. Jadi misalnya ini perencanaan, syarat kualifikasi, ya ngikuti yang sebelum yang sudah ada lah, gitu ya. Kontrak, surat pesanan kan ada template-nya, itu juga nanti bisa didesain seperti halnya kayak kontrak-kontrak tender gitu. Termasuk pemeliharaan, pasca pelaksanaan dan ya tentu bisa tetap memperhatikan mengacu pada peraturan konstruksi. Nah ini yang nggak kalah penting Bapak Ibu. Meskipun ini seperti kayak beli, tetapi sekali lagi ini nggak sembarang barang gitu ya. Jadi saya berharap PPK pejabat pengadaan juga punya kompetensi yang cukup. Jadi beda antara beli pisang goreng sama beli tiang pancang gitu ya. Jadi si pembeli ini harus tahu apa resikonya dan seterusnya. Jadi penerapan pemanfaatan katalog sektor konstruksi ya berbasis resiko ya. Jadi para pengguna mesti paham teknis lapangannya yang memadai dan mampu memitigasi risiko secara layak. Tingkat kesulitan proses handling material konstruksi, mobilisasi alat, pekerja, situasi lapangan perlu jadi pertimbangannya sebelum melakukan pemesanan. Termasuk pada saat nego nanti bisa diklirkan dulu lah. Ini kalau bisa share foto, share lokasi, gitu-gitu ya sehingga si penyedia juga paham pas negonya jadi pas nyambung. Ini kurang lebih model katalog ya pendekatannya. Nomor 1, 2 ini kayak barang saja sebenarnya. Ada peralatan, peralatan bisa beli, bisa sewa. Kemudian ada materialnya, beli bahan. Eh, Kemudian yang 3, 4, 5 itu lebih ke pekerjaan konstruksi. Jadi material terpasang, nah, begitu. Beli unit tapi sekalian masangnya. Bedanya adalah yang 1, 2, yang nayangin itu kayak penjual barangnya. Tetapi kalau 3, 4, 5 yang nayangin produk itu kontraktornya, aplikatornya, penyedianya, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Eh, oke, ini kurang lebih kalau mau nguji ini kayak ada tebing mau longsor. Kalau saya jadi orang PU, treatmentnya kan bisa ada 3 ya. Ya dikasih seat pile atau bronjong atau dikasih tulangan beton ya atau batu kali gitu ya. Nah, ini sepertinya yang longsor pakai yang pilihan 3. Nah, kalau katalog itu cocok mungkin lebih pas gitu ya untuk yang seat pile gitu, Pak. Tapi ini lagi-lagi juga professional judgment di lapangannya, ya. Seat pile. Jadi kalau di DKI sekarang kali-kali sungai-sungai udah hampir pakai seat pile semua. Persatuan pasang berapa gitu ya, ukuran berapa plus masangnya. Bronjong juga mungkin bisa cukup tepat ya karena persatuan tertentu. Nomor 3, beton tulangan agak rumit kalau pakai katalog, Pak, karena tulangan ada handlingnya agak repot, manajemen proyeknya juga agak repot. Tapi prinsipnya kami teman-teman PPK PP mesti paham sehingga kalau ragu dengan katalog ya nggak apa-apa pakai tender aja, begitu aja ya kurang lebih. Nah, nomor 5, ini juga informasi yang saya perlu tekankan. Tadi saya sudah singgung tadi, kalau nanti di Desember pertengahan itu akan ada peringatan Hari Anti Korupsi Dunia dan nanti mungkin ada dashboard e-audit. Tapi sebelum ke dashboard e-audit, saya ingin jelaskan bahwa begitu sektor konstruksi masuk katalog, itu transparansinya bisa lebih detail.
Jadi kenapa? Nanti saya akan jelaskan ya. Jadi katalog elektronik kan secara otomatis akan mencatat. Agak sedikit beda dengan tender, kan dokumennya di-scan, di-upload, mesin itu nggak bisa nangkep kadang-kadang data-data di dalam penawaran yang hasil scan itu. Tapi kalau di katalog, otomatis akan kecatat. Kemudian dengan analisa tertentu, catatan-catatan jadi kayak ada CCTV gitu Pak Punten, katalog itu. Jadi itu mungkin bisa jajah nanti eh, inspektorat gitu ya bisa menemukan katakanlah yang nanti ini nggak normal nih gitulah kurang lebih. Anomali-anomali bisa ditemukan di sana. Jadi kalau hari ini nama proyek apa, bangunan apa, nilainya berapa, PT-nya siapa, kalau ke depan boleh jadi tiang panjangnya nanti bisa tahu juga ada berapa tiang panjang di situ dari transaksi pembeliannya. Jadi itu juga katalog menawarkan transparansi yang jauh lebih detail. Ini dashboard e-audit, Bapak Ibu. Ini saya agak cepat gitu ya. Jadi teman-teman inspektorat hari ini sudah kami kasih akses akun. Nanti kalau teman-teman di Pemprov NTT, Inspektorat NTT belum dapat akun, nanti bisa bermohon ke kami. Nanti bisa dapat akun untuk kemudian kayak masuk selancar ke toko kita ya, termasuk tokonya, katalognya NTT. Nanti bisa lihat-lihat. Nah, nanti kami agak siapkan beberapa dashboard gitu, alat bantu bagi auditor untuk melihat kira-kira ada anomali apa di sana. Gitu ya. Jadi ini contoh, ini saya tutup-tutupi ya. Ini ada contoh yang penyedia menayangkan satu produk dengan harga 1 miliar misalnya. Dibeli, atau sebelumnya harganya 500 naik jadi 1 miliar, dibeli turun lagi jadi 500. Nah, itu akan kepotret lah prinsipnya. Jadi ini hanya beberapa contoh. Prinsipnya adalah perilaku atau apa ya, perilaku pembeli penjual ini akan ke potret gitu dan yang anomali-anomali juga nanti akan ke filter atau kelihat gitulah. Tentu nanti tidak serta-merta salah. Nah, ini saya berharap inspektorat juga perlu menguji dulu. Tidak semua yang anomali ini salah, sekali lagi perlu diuji, dipastikan dulu. Tetapi setidaknya teman-teman inspektorat nanti sudah disajikan dengan dashboard seperti ini. Nah, ini yang saya sampaikan versi 6 yang terbaru. Ini kami masih bahas terus. Habis ini saya juga punten mungkin juga nggak bisa lama gitu ya. Minta maaf nanti mungkin habis ini saya juga harus meluncur bahas. Ini salah satunya. Jadi di versi 6 target awal kami sebenarnya Desember akhir. Ini di bulan ini akhir nanti. Tapi sepertinya ada hal-hal teknis yang kami terpaksa agak sedikit molor gitu. Terutama terkait ada isu-isu keamanan data gitu ya. Jadi kami akan siapkan segera mungkin setelah Desember ini gitu ya. Jadi mungkin awal tahun gitu ya. Kami usahakan terus. Tampilannya akan seperti ini, Pak. Kalau sebelumnya seperti ini, jadi mudah-mudahan lebih fresh. Teman-teman juga jadi selancarnya lebih mudah gitu ya. Kalau hari ini kan agak sulit membandingkan mengambil kalau ke depan nanti misalnya Pak Bambang mau beli ready mix, ini nanti akan bisa muncul penyedia terdekat dari Pak Bambang. Ya kayak gitulah, terdekat, yang TKD-nya tertinggi atau apa gitu ya. Nanti bisa secara sistem akan menunjukkan itu. Nah ini gambaran umum perubahannya. Jadi sekarang kami sudah mulai pendekatannya ke pengguna, pembeli penjual, kami suka nanya, jadi mereka usul seperti apa, nanti kami desainkan, buatkan. Jadi termasuk nanti ada integrasi dengan pengiriman dan pembayaran. Harga barangnya berapa, ngirim berapa, nanti terpisah. Kalau hari ini kan masih gabung, ada harga kabupaten kota gitu. Kalau ke depan nanti dipisah. Termasuk pembayaran ya, tentu saja ya. Jadi kemudian ini proses pendaftar verifikasinya juga nanti tersentral, Pak. Jadi tadi saya kira sudah disampaikan juga oleh Pak Yanes ya. Jadi ke depan memang kalau hari ini kan masing-masing kementerian lembaga Pemda boleh bikin etalase masing-masing sendiri gitu ya. Tetapi kemudian kami mencoba evaluasi beraneka ragam, tidak standar gitu, barang yang sama etalasenya beda-beda. Nah ini jadi menyulitkan begitu ya, secara sistem agak sulit kalau beda-beda. Jadi punten ke depan di versi 6 kami akan mengubah
Jadi kami yang membuatin etalasenya, Pak. Bapak hanya mengusulkan saja. Nanti mengusulkan, tapi tentu kami akan ajak bicara Bapak. Jadi misalnya hari ini Bapak mau mengusulkan bikin etalase baru, nanti mau bikin etalase baru, Bapak ke depan itu tidak bisa lagi punten yang buatkan kami. Bapak mengusulkan saja. Ya tentu nanti setelah mengusulkan, setelah mengusulkan nanti kami akan ada komunikasi dengan Bapak. Bapak maunya kayak apa nih? Itu ya kurang lebih. Nah, sebagai gambaran, ini ada kayak semacam arsitekturnya. Dan hari ini, punten, habis ini saya akan bahas ini di internal kami, tapi ini masih dalam pembahasan. Jadi intinya nanti kayak gini, Pak, konstruksi. Yang hijau ini kayak semacam query, Pak, kalau di apa ya? Kalau di istilah di IT itu query atau tampungan. Yang hijau nanti ini isinya adalah eh, material-material dasar konstruksi ya, tiang pancang, ready mix, begitu-begitu, besi baja yang ini, yang eh, yang nayangin tentu saja produsen prinsipalnya gitu ya, produsennya gitu yang nayangin produknya. Tapi yang query orenya itu nanti yang penyedia atau kontraktor atau aplikatornya, tukang jahitnya gitulah. Jadi nanti skenario kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi nanti kalau Bapak mau pesan, ya pesannya ke tukang jahit, gitu ya, ke tukang jahit ini. Tapi tukang jahit ini nanti ngambil barangnya atau ngambil alatnya dari yang hijau ini, yang ditayangkan oleh si produsennya. Gitu kurang lebih skenarionya. Bapak bisa beli langsung ke sini, kalau kemudian nanti kayak pendekatan supply by owner bisa saja nanti. Tapi ini yang sedang kami skenario sedang. Oke, ini kalau alat nanti ada jual, ada sewa juga. Kalau barang ya sama lah ya. Bisa nanti kayak supply by owner, kita beli barang, nanti kontraktor yang jahitin, atau kayak padat karya, kita teman-teman apa padat karya lah ya, masyarakat yang akan kerja bakti, bikin jalan setapak dan seterusnya. Bapak Ibu, saya kira itu sepintas saya sampaikan. Maaf agak cepat saya nyampaikan karena saya juga punten ini mungkin jam 14.30 saya juga harus ini. Eh, Seperti ini barangkali Pak Bambang, Bapak Ibu semuanya. Eh, Punten saya masih ada waktu kalau barangkali Bapak Ibu mau menyampaikan ke kami, ke saya, gitu, baik pertanyaan maupun usulan masukan ya. Jadi prinsipnya katalog ini kan milik kita bersama yang tentu saja saya ingin dengar juga ya, kira-kira Bapak punya usul seperti apa, masukan seperti apa, nanti tentu kami akan coba catat pertimbangkan. Saya kira seperti itu agak cepat saya sampaikan. Terima kasih Pak Babang. Terima kasih Pak Yulianto. Mohon izin, saya tadi agak sedikit curiga sedikit Pak. Mohon izin. Ternyata Pak Yulianto, saya mohon maaf ternyata sumbernya utama dari LKPP beliau Pak Yulianto Prihandoyo. Mohon izin kalau salah. Beliau adalah Direktur Pasar Digital Pengadaan. Terima Oh, kasih Pak. Kami sangat terhormat Bapak bisa baik. bergabung. Kita apa teknis sebenarnya nih Pak. Ya, nggak apa-apa. Tadi saya udah utus personil ya, tapi ternyata juga ada miskomunikasi, jadi saya merasa bersalah kalau nggak hadir. Baik, terima Oh, kasih. Tapi kami senang sekali Pak mendapatkan penjelasan langsung dari pangkal pohonnya. oh ya, Mohon izin Pak, ini memang kami merapat teknis berkenaan dengan usulan dari Dinas PUPR berkenaan dengan konstruksi konstruksi jalan Pak. Memang kami sedang bahas, tapi setelah mendengar penjelasan dan dinamika yang sedang berjalan nih Pak, eh, nanti mungkin dari Dinas PU juga langsung bertanyalah kepada Bapak, ke Pak Direktur. Pokoknya begini Pak, kami kan saat ini sedang membahas usulan tersebut dan menggunakan regulasi yang sekarang ini yang berlaku Pak. Nah, sebaiknya bagi kami sebagai penyelenggara katalog di daerah Pak, melihat dinamika yang sedang akan berkembang ke depan, seperti yang tadi Bapak sampaikan, apakah usulan ini kami teruskan atau depending atau ada skenario lain Pak? Seperti itu, mohon izin. ya. Kalau saya sih ya, saya kira nggak apa-apa. Usulan ini jalan saja dulu. Nggak apa-apa, Pak, karena saya juga belum belum bisa menjamin gitu ya, bisa menjamin nanti kapan kira-kira.
Cuma punten, begitu nanti etalase jadi gitu ya, sudah mulai masuk ke situ, eh, kami nanti treatmentnya kemungkinan tidak menutup langsung, tapi akan memindahkan gitu Pak. Memindahkan yang sudah masuk ke etalase yang kami buat baru gitu ya. Oh, Jadi kami buat baru. Nah, jadi kalau boleh saya usul sampaikan, ini jalan saja terus usulan dari teman-teman tadi ya, Dinas PU gitu kan. Bapak coba kelola, buatkan etalasenya. eh, eh, Sejalan dengan itu, sambil jalan kami akan bikin juga etalase di rumah baru di versi 6 tadi. Nanti yang sudah kadung masuk di sini itu kami pindahkan gitu Pak. oh ya. Kami pindahkan. Ya tentu mungkin pas pindahan ini ya, jadi mungkin ada satu dua yang perlu ngeklik-ngeklik ini dan seterusnya mungkin gitu ya. Ya tapi kami skenario-nya seperti itu aja saya kira Pak. Jadi supaya Bapak juga nggak kegantung gitu ya. Saya juga nggak merasa berdosa nanti gantung Bapak. Itu Pak barangkali Bapak. Baik Pak Direktur, ini menjadi pegangan kami karena terus terang saja teman-teman di Dinas PUPR sudah merasakan manfaat dari katalog lokal yang Oh konstruksi ya. etalase yang sudah berjalan Pak. Mereka pernah bercerita kepada saya Pak, selama mereka bekerja di Dinas PUPR, mereka tidak pernah cuti Pak, mereka tidak pernah ambil cuti. Jadi sampai Desember mereka tuh masih di lapangan. Tapi dengan adanya etalase konstruksi untuk jalan di tahun ini, mereka di bulan Oktober November sudah PHO Pak. Malah mereka sekarang Baik. lagi cuti Pak. Ya, Cuti. Jadi ya ada nilai syukur, manfaatnya. syukur senang saya. Sehingga Ya, mereka juga mengusulkan Pak, mereka kembali mengusulkan agar usulan Bina Marga ini mereka untuk long span. Jadi konstruksi jalan yang skenario long span Pak, yang tidak pendek-pendek. ya, Jadi ya, mohon ya, izin supaya Pak Yulianto juga Pak Direktur juga mendengarkan usulan. Mohon izin ya, Pak, nanti ya, saya memberikan waktu dulu pada Dinas PUPR, Pak Ibu Dere dari PUPR menjelaskan apa sih kalian usulkan, apa sih ya, manfaatnya, apa sih tujuannya, sehingga nanti kita bisa bersama mendengarkan ya, arahan dari Pak Direktur. Setelah itu nanti kalau Bapak Ibu peserta yang lain sebagai peserta pasif bisa bertanya apabila waktunya masih ada sampai pukul 14.30. ya. Mohon izin Pak Direktur. Pak Ipu Silakan. silahkan, Pak Ipu dari Dinas PUPR silahkan. Baik, terima kasih Pak Kabak, Pak Bambang. Mohon izin saya videonya dimatikan karena jaringan takut putus. Uh, Mohon izin Pak Yulianto dan juga teman-teman semua yang hadir dalam Zoom meeting ini. Saya izin langsung saja bahwa uh, kemarin kita sudah ada 2 etalase, yaitu yang peningkatan dan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan. Namun dalam perjalanan kami memandang perlu untuk menggabungkan karena ternyata di dalam kategori dan subkategori kami itu ada yang kita harus belanja di 2 etalase itu, padahal kita satu kontrak begitu. Sehingga kita berpikir mendingan kita gabung saja jadi satu, karena konsep penanganan kita ke depan itu adalah long segment, yang mana dalam long segment itu ada peningkatan, ada pembangunan atau rekonstruksi, ada juga pemeliharaan dan ada juga subkategori rutinnya. Sehingga kami pikir mendingan kita gabung jadi atau kita jadikan satu etalase saja begitu Pak Yulianto. Ya, Kemudian yang kedua, dalam perjalanan juga kami ada kebutuhan lapangan yang ternyata membutuhkan item baru. Itu akhirnya kita mau belanja lagi, itu kan harus nota pesanan lagi. Jadi akhirnya kita kesulitan untuk item di awal, sebelumnya tuh di kontrak awal belum ada. Jadi mungkin ini juga menjadi pertanyaan kami ke Pak Yulianto untuk bagaimana kita mensiasati untuk item baru itu. ya, Yang ketiga, bahwa dalam volume kami yang kemarin itu desimalnya belum ada. Mungkin dalam usul kami dalam versi 6 ini volume itu bisa dalam bentuk desimal, tidak bulat, karena volume kami itu kan ternyata ada kuantitas yang harus ada koma-koma atau desimalnya begitu. oke, oke, oke. Nah, yang berikut, sekalian ini saya langsung mengajukan usulan juga, apakah jasa konsultansi itu bisa juga dikatalogkan ke depannya.
karena kemarin kita sempat ada tamu dari Kabupaten Tulang Bawang, itu mereka konsultansi itu sudah dikatalogkan. Jadi mungkin ini bisa juga dipikirkan untuk eh, konsultansi juga dikatalogkan, walaupun sebenarnya sudah ada repeat order, tapi eh, syaratnya kan ada juga syarat yang harus dipenuhi dalam RO itu. Jadi mungkin ke depan bisa juga kita jasa konsultansi dikatalogkan juga. Mungkin sementara itu dulu dari saya, Pak Yulianto, izin dengan Pak Bambang saya izin kembalikan. Mungkin dari teman-teman lain yang PUPR kalau ada mau ditambahkan, kebetulan hadir, saya persilahkan. Terima kasih. Ya, Pak Baik, Bambang, Pak saya langsung Fadir. aja ya. Ya, silakan Pak Dir. Mohon Pak maaf. Yanes, apa kabar? Ya, Ya, makasih banyak Pak Dir sudah gabung dengan kami. ya, makasih. Saya langsung jawab aja ya. Ada 4 pertanyaan dari Pak Ibu. Bisa nggak itu digabungkan saja? Jadi gini ya, memang kemarin pas kita diskusi ini kalau kita di internal kami intens bicara atau diskusi juga dengan teman-teman Kementerian PUPR. Memang ada kebutuhan yang ini kalau konstruksi kan macam-macam ya. Rasanya satu kesatuan konstruksi, kegagalan bangunan itu kan menjadi isu yang menjadi penting. Jadi silahkan Pak digabungkan jadi apa karena memang manajemen proyeknya bisa jadi ribet ketika ada banyak penyedia dalam satu lokasi gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi monggo silahkan ya bisa digabungkan. Kemudian nah ini yang nomor 2 ini kami secara sistem agak kesulitan kalau ketika Bapak ada butuh item baru gitu. Jadi misal kalau kayak masang unit, sudah pesan ada 100 unit, ternyata di lapangan kurang 3, ya tinggal pesan 3 lagi saja ya kalau case-nya seperti itu. Tetapi kalau case-nya pesen unit, tetapi ada perlu tambahan yang di luar unit ya, tapi mempengaruhi ininya, apa ya contohnya ya. Eh, nah di katalog kebetulan nggak ada misalnya gitu ya. Nah, maka hal-hal seperti ini ya memang mau nggak mau jadi kayak di addendum Pak gitu. Eh, di addendum ada tambahan pekerjaan itu. Yang penting pekerjaan ini, tambahan ini memang mendukung outputnya. Jadi, nah teknisnya nanti bahasanya tinggal dicatatkan addendumnya, dilaporkan, dicatatkan saja. Nah, ini yang kami juga masih ada PR yang nanti lagi ngedesainnya sebaiknya seperti apa ya kalau situasi seperti ini. Tapi yang namanya addendum perubahan di lapangan itu memang hampir 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 pasti ya. Nah, sebelum itu saya ingin sampaikan satu juga nih buat teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kalau di konstruksi itu kan ada, saya mengenal ada 3 gambar ya. Gambar rencana, gambar pelaksanaan atau shop drawing, kemudian as-built drawing. Gambar rencana itu boleh jadi didesain tahun sebelumnya, X-1. Pas mau dieksekusi, itu boleh jadi kondisi lapangan sudah berbeda, sudah berubah. Maka kontraktor kemudian bikin kayak shop drawing ya, gambar pelaksanaan yang harus di-approve oleh konsultan perencana misalnya, sebelum dieksekusi. Nah, katalog ini cocoknya gambar yang dipakai adalah gambar shop drawing, gambar pelaksanaan, sesaat sebelum dilaksanakan. Karena nanti kalau pakai gambar rencana yang boleh jadi sudah berubah kondisinya, itu akan bisa salah gitu ya. Kemarin ada beli ready mix yang kapasitasnya sekian, nggak taunya eh, sudah berubah kondisi lapangan. Ready mix-nya nggak bisa masuk. Nah, bisa seperti itu nanti kondisinya. Nah, itu yang perlu diantisipasi ya. Jadi, eh, sebaiknya gunakan gambar yang mendekati kondisi terkininya. Eh, Kemudian ini untuk mengurangi kemungkinan adanya addendum atau apa mendadak tiba-tiba ada perlu addendum tambah yang item-item di luar itu. Jadi gunakan gambar yang mendekati kondisi terkininya. Kemudian nomor 3 desimalnya belum ada. Wah ini kalau laporan dari teman-teman staf sudah ini ya. Nanti saya coba catat lagi. Setahu saya sudah bisa itu desimal itu. Kemarin laporannya ya. Tapi nanti saya coba tanyakan dulu ya ke teman-teman ya. Jadi pembulatan setahu saya sudah eh, apa desimal setahu saya sudah bisa gitu ya. Tapi nanti saya catat dulu ya Pak Ibu ya.
Eh, Kemudian yang keempat jasa konsultan. Eh, Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, jasa konsultan hari ini minta maaf belum bisa tayang di katalog. Itu kenapa? Karena memang perpresnya masih ada amanat yang belum memungkinkan konsultan itu tayang di katalog. Jadi hari ini kami lagi merevisi perpres, sudah direvisi yang kemudian membuka ruang eh, katalog ke depan bisa masuk konsultan bisa masuk ke katalog. Jadi posisi hari ini kami sedang merevisi perpres. Perpresnya infonya sudah sampai di Setnek dan salah satu poinnya adalah menegaskan kalau konsultan bisa masuk ke katalog. Jadi hari ini belum memungkinkan Pak Ibu. Kalau tadi ada tulang bawang, ada kemungkinan kami akan tutupin dulu gitu. Jadi dari pusat kami lagi menertibkan dulu dan salah satunya etalase jasa konsultan di beberapa tempat katalog lokal kami tutup ini Pak. Saya minta maaf ini ya karena memang belum memungkinkan dari sisi regulasi. Nunggulah revisi Perpres dulu baru nanti ini. Saya sudah ketemu juga dengan teman-teman Inkindo, jadi ya tentu ini juga nanti dinamis kita akan bahas terus. Saya kira seperti itu, Pak Ibu. Mudah-mudahan yang desimal tadi nanti saya coba tanyakan lagi ya. Setahu saya laporannya sudah bisa tuh ya. Oke, baik, makasih. Sambil coba nanti dicek. Ya, Siap, makasih Bapak. Terima kasih. makasih Pak Ibu. Mungkin satu saya izin langsung saja. Ya, Kebetulan Pak Dir tadi sampaikan ada revisi Perpresnya. Kendala kita juga yang kita sering temui ini masalah di jangka waktu dendanya, Pak. Mungkin usul saya kan di situ disampaikan denda maksimum itu 50 hari. Kemudian yang kedua bisa diperpanjang lagi sesuai kesepakatan. Nah, mungkin terkait denda ini apakah bisa disebutkan seperti Kepres yang lama itu denda tidak melebihi maksimal setara nilai 5% jaminan pelaksanaan, mungkin seperti itu. Sehingga kita juga terkadang dengan pemeriksa itu dengan APH, dia mengunci di kata 50 hari itu. Jadi kalau kita dendanya lebih dari 50 hari, dia bilang harusnya di PHK. Tetapi kenyataan kita diskusi dengan BPK selalu sepanjang penyedia menyatakan sanggup dan dia tetap dikenakan denda, denda itu adalah sebagai bukti atau sebagai ganti daripada ketidaktepatan waktu itu sehingga dia membayar denda ke negara gitu. ya. Tetapi 50 hari yang dikunci itu kadang menjadi masalah bagi kami. Ketika kita lebih, menurut dia harusnya di PHK gitu. Padahal kita bilang denda jalan terus sepanjang masih dalam tahun anggaran gitu. Ya. Mungkin izin itu Bapak, terima kasih. Saya kembalikan. Oke Pak Ibu, saya catat dulu ya. Jadi kebetulan ini apa yang Pak Ibu sampaikan itu jadi lingkup tugasnya teman-teman nanti di Kedeputian Strategi dan Kebijakan serta D4 ya. Tapi saya catat dulu ya Pak Ibu, saya nggak bisa apa. Kalau di katalog itu urusan sanksi sebenarnya simpel kalau di kami Pak, tinggal dibekuin aja. Siap, siap Jadi, Pak Dir, terima kasih. Siap. jadi kalau tugas saya sekarang kayak nurun-nurunkan produk. Hari ini kami lagi menurunkan banyak produk, jadi setiap Jumat saya biasanya nih nanti habis ini kita mana-mana kami turun-turunkan. Nah, ada banyak yang punten, ini oknum saja ya. Ada beberapa penyedia yang kayaknya bandel juga ya. Habis turun, nayangin lagi. Jadi sekarang kami juga mulai menyasar ID penyedianya. Jadi kalau ID penyedianya, kalau yang sudah kasih peringatan berkali-kali, mungkin ke depan kami akan sudah mulai nanti akan membekukan ID penyedianya. Jadi tidak hanya produknya, tetapi penyedianya. Kalau penyedianya dibekukan, artinya produk yang dia jual semua juga akan turun. Ya, jadi Bapak Ibu, ini juga menjadi concern kami, concern kita bersama. Di katalog ada fitur laporkan. Jadi saya terbantu sekali dengan fitur laporkan. Kalau Bapak Ibu ada yang nggak lihat ada produk informasi yang tidak benar, laporkan saja. Nanti akan sampai ke kami dan kami akan menindaklanjuti dia. Biasanya dengan membekukan, menurun tayangkan tadi. Saya kira seperti itu, Pak Ibu. Saya catat ya tadi ya jangka waktu denda ini usulannya. Makasih. Siap, makasih Pak Dir. Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Ipu sama Pak Direktur sudah memberikan penjelasan pertanyaan dari Pak Ipu. Baik, mungkin masih ada waktu kurang lebih 10 menit, 8 sampai 10 menit mungkin Pak Direktur sebelum
meninggalkan kita, mungkin kita beri kesempatan kepada teman-teman di luar Dinas PUPR yang mungkin ingin bertanya. Mumpung ini kesempatan langka ini kesempatan langka. Pak Bambang izin. Ya, silakan. Dari saya Pak Bambang ini kebetulan ada pertanyaan titipan dari admin katalog kita Pak Denvi. Oh ya, silakan. Ya, Pak Dir, Pak Yulianto, terima kasih sudah bergabung, suatu kehormatan bagi kami. Pak Dir langsung hadir dalam rapat di sore hari ini. Tadi ada teman saya Pak Denvi selaku admin katalog, itu dia menitip pertanyaan ke saya. Katanya kan dengan versi 6 nanti mungkin proses bisnisnya berubah dari yang sebelumnya terdesentralisasi menjadi yang sentralisasi. Namun masalahnya di kami di daerah ini, penyedia kan waktu mereka on board atau mereka daftar dan tayangkan produk kan dengan teman-teman kami di LPSE. Nah, ke depan seperti apa? Apakah nanti ketika ada masalah terkait produk mereka yang misalnya expire atau tiba-tiba tidak bisa tertayang, itu yang biasa kami lakukan. Nanti kami minta admin katalog untuk aktifasi lagi itu produk yang mungkin penyedianya salah dalam memasukkan periode tayangnya sehingga expired dan dia harus diaktifasi. Nah, itu dilakukan oleh teman-teman kami. Mereka khawatir permasalahan biasanya di tiketing bantuan LPSE support itu penyedia itu tahunya pengelola di daerah yang bertanggung jawab. Jadi mereka berbondong-bondong datang ke kami, padahal rentang kendali dan tugas kewenangan mereka terbatas, sehingga pelayanannya itu agak terganggu. Nah, mungkin ke depan seperti apa? Apakah nanti ada semacam penguatan kapasitas ke admin-admin kami, kalaupun nanti LKPP ambil alih, tapi mereka juga tetap diberikan semacam kewenangan untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu di daerah. Dan juga mungkin usulan saya ini Pak Dir, ke depan juga mungkin di katalog itu, kalau saya ingat saya di LPC itu kalau tidak PPK tidak laporkan e-kontrak, maka ketika dia mau aktifasi atau dia mau lanjutkan paket berikut itu terkunci. Nah, mungkin ke depan juga ada semacam keharusan untuk PPK itu ketika dia mau e-purchase, dia mau purchase lagi produk-produk berikutnya di tahun berikut, dia wajib memberikan rating kepada penyedia sehingga uh, katalog juga semakin transparan dan ada kewajiban pemberian rating, karena seingat saya teman-teman di perangkat daerah masih belum patuh terhadap amanat dari Perpres 12 2001 pasal 11 terkait dengan tugas kewenangan PPK, yang salah satu diantaranya adalah melakukan evaluasi kinerja penyedia. Saya kira dengan memberikan rating dan ulasan secara kualitatif dan angkanya itu akan sangat membantu, dan ke depan juga kita jadinya lebih peace of mind, merasa tenang ketika membeli ke penyedia dengan rating misalnya 4,8 per 5 atau 4,9 per 5, daripada beli di penyedia yang ratingnya 2 per 5 atau 3 per 5. Dan ini juga bisa jadi salah satu justifikasi ke depan kepada APIP dan APH bahwa kami membeli ke penyedia dengan track record penilaian yang bagus. Mungkin dari saya itu saja Pak Bambang, Pak Dir, saya kembalikan. Terima kasih. Ya. Saya langsung aja ya, Pak Yanes, ada dua pertanyaan. Yang pertama, isu tersentralisasi. Jadi sementara yang kami ambil alih itu adalah pembuatan etalase dan beserta atributnya ya. Jadi supaya standar. Nah, konsekuensinya nanti seperti biasa saja, teman-teman penyedia setempat mungkin nanti bisa dibantu oleh teman-teman oleh Pak Yanes dan kawan-kawan. Sekali masuk itu nanti otomatis sudah bisa kalau hari ini kan harus masuk ke masing-masing. Kalau hari ini yang versi 5 itu, kalau ada penyedia mau nayangin produk harus masuk satu-satu ke katalog etalasenya Pemkot Kupang, katalog etalasenya Larantuka, katalog ini jadi satu-satu kalau hari ini. Nanti ke depan cukup sekali masuk. Sekali masuk itu otomatis sudah bisa terbeli baik ke Larantuka mau ke Kupang dan seterusnya. Nah, yang kami ambil alih itu pembuatan etalase atau atributnya. Kami yang ngebuatin, Bapak boleh mengusulkan ke kami. Jadi selebihnya
teman-teman LPSE atau KPBJ itu tetap nanti pertama, sedari sekarang saya kira mulailah di list, diinventarisir penyedia lokal. Provinsi NTT di list, diinventarisir mana yang belum punya akun, sudah punya akun, yang sudah punya akun nanti produknya udah tayang atau belum, ya nanti terus didampingi lah oleh teman-teman UKPBJ. Termasuk nanti kemungkinan kami juga akan kasih akses Bapak gitu, para pengelola katalog lokal itu, jadi akses untuk memonitor penyedia lokalnya setempatnya itu lokalnya itu ngikuti domisili penyedianya gitu ya. Itu nanti akan bisa kita kasih akses untuk Bapak yang ikut memonitor itu ya. Termasuk tadi kalau ada kesulitan-kesulitan apa teman-teman pelaku usaha ya nanti kita bisa Bapak menjadi kayak kaki tangan kami lah di daerah gitu ya. Oke, terus kemudian, nah hari ini kan kalau PPK beli barang itu sebenarnya kalau katalog baru sebatas sampai ke pemesanan saja. Begitu mau bayar itu harus keluar. Nah, keluar berproses baru nanti dicatatkan lagi. Nah, itu yang kadang-kadang ada yang disiplin, ada yang enggak mencatatkan itu. Nah, ke depan Pak Yanes, kami berharap, kami makanya kepingin sampai ke pembayaran, Pak. Jadi artinya nanti bayangan saya, Bapak Ibu nanti kan ngecek di lapangan, ada BAST gitu, berita acara serah terima, nanti termention di situ. Nah, begitu sudah ada BAST, mungkin nanti ini sudah layak bayar atau tidak, itu nanti flow-nya akan ada di dalam katalog. Yang itu nanti kerjasama dengan Dirjen Perbendaraan ya. Hari ini kami dengan teman-teman Dirjen Perbendaraan Kementerian Keuangan yang sementara khusus untuk APBN dulu, Pak. Jadi bayangan saya memang posisi hari ini kalau untuk daerah kemungkinan masih seperti sekarang meskipun versi 6. Jadi check out bayarnya di luar tetapi nanti dicatatkan kembali setelah sudah selesai PAST-nya, gitulah kurang lebih. Nah, saya juga berharap Bapak Ibu rajin-rajin memberikan satu penilaian terhadap kinerja penyedia karena ini bermanfaat untuk pembeli berikutnya. Rating seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yanes, ulasan nanti mungkin kami juga akan buatkan di versi 6-nya. Itu nanti jadi poin lah, catatan yang jadi penting bagi si PPK berikutnya. Bagi teman-teman penyedia, saya kira ini juga menjadi perlu menjadi concern karena nanti kalau pembelinya nggak puas, berdampak terhadap rating Bapak gitu yang nanti bisa akan mempengaruhi pembelian berikutnya. Saya kira seperti itu barangkali Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Direktur atas penjelasan dan mengikuti kegiatan ini memberikan materi sekaligus. Mohon izin Pak Direktur berkenan kalau bisa materi yang tadi Bapak sampaikan kami bisa dapatkan. Mohon izin. Oh, saya share ya, sebentar ya. Mohon izin Pak. Ya, saya kira saya share ya, sebentar. Saya punten ini saya kira mungkin nggak bisa lanjut. Bentar. Mohon izin Pak untuk menjadi ilmu kami Pak di sini untuk belajar lebih lanjut. Saya kesulitan ini. Versi 6. Baik Bapak Ibu peserta rapat yang lain, mohon izin karena keterbatasan waktu Bapak Direktur menghadiri rapat di agenda lain, mohon izin kami tidak memberi kesempatan untuk bertanya. Nanti apabila memang siap Pak Dir. Saya minta nomor telepon salah satu, WA nanti saya share. Saya buatan nggak kesulitan di sini. Baik Pak, nanti saya yang menghubungi Bapak saja. Nggak apa-apa Pak Yanes, berapa atau Bapak Pak Bambang? Izin, kayaknya saya punya materinya ada di Google Drive. Nanti saya share ke forum grup WA kami, forum pengadaan di NTT.
Oh, Nah, materi yang terbaru ya. bukan? Materi yang Mirip-mirip ini terakhir ya? yang terakhir Pak Dir bawa di yang sesi webinar kemarin tuh minggu lalu Oh, tuh, ya, kurang lebih sama. Ya, ya dia kurang sudah lebih ada. sama ya Pak ya. Yang Oh, Ya sudah kemarin ada di ya. Baik. acara LKPP kan ya? ya acara Ya. LKPP yang Pak Dir jadi Oh ya, narasumber masih masih ada nanti di minta saya. tolong Pak Yanes ya yang sebarkan Siap itu. siap Pak Dir. Ini ada Ya Pak Anwar juga nanya, mungkin nanti di-share di sini. Gitu ya. siap. Nanti saya share setelah ini. Ini. Terima kasih Pak Dir sudah Terima kasih bergabung ya. dengan kami. Sukses ya. Terima kasih banyak. Ya sukses Terima juga kasih Minta untuk maaf banyak, Pak nih. Pak. Dir dan teman-teman Ya, LKPP. Terima salam kasih banyak. semuanya. Mohon izin saya pamit. Silakan, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak Dir, makasih banyak. Baik, kita lanjut lagi dulu, Bapak Ibu saudara sekalian. Mungkin kita untuk pembahasan teknis secara core bisnis pembahasan memang tidak berbeda dengan pembahasan etalase yang sudah ada dua sebelumnya, Pak. Cuma nanti kami juga berterima kasih, Pak Ibu, kami sudah menerima draft dokumen telahan sebagai dasar kami untuk membuat etalase. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Direktur Pak Yuli, ternyata masih diberi kesempatan kepada kita penyelenggara katalog lokal di daerah untuk segera pada kesempatan pertama membuat usulan dimaksud. Nanti persoalan nanti apabila etalase katalog versi 6 sudah ada, berarti core bisnisnya ini berubah. Core bisnis berubah seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Baik, Pak Ibu mungkin bisa dijelaskan kepada kami secara umum dokumen yang dikirimkan kepada kami bisa menggambarkan seperti apakah sama seperti dua dokumen sebelumnya ataukah ada item-item baru atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Pak Ibu secara umum. Baik, terima kasih Pak Kabak, Pak Bambang. Pada prinsipnya substansinya tidak ada yang berubah, aja digabungkan saja. Tadinya ada kategori-kategori atau divisi-divisi yang dipisahkan antara pembangunan dan peningkatan dan rehabilitasi pemeliharaan. Sekarang langsung digabungkan saja seperti itu. Jadi tidak ada substansi yang berubah dari sebelumnya. Mungkin itu saja, Kabak, saya kembalikan. Baik, kategorinya ada berapa Pak secara umum? Penggabungan dua ya? Penggabungan dua, kategorinya secara umum kita mengikuti spesifikasi umum bidang bina marga, jalan dan jembatan tuh kalau biasa ada 10 kategorinya. Subkategorinya itu ada item-item yang disesuaikan dengan kategori masing-masingnya. Mungkin itu Pak Bambang. Oke, sebelum kita melakukan proses penggabungan dan penelahan dokumen telahan itu, Pak Ibu, apakah dua dokumen yang sudah dipraktekkan di tahun 2023 ini secara umum apakah ada persoalan, maksudnya di lapangan? Secara persoalan sih tidak ada sih sebenarnya, hanya tadi karena membelanjakan di dua etalase itu yang konsepnya sudah long segment, karena long segment itu sesungguhnya sudah ada semua di dua etalase itu ada dalam satu kontrak kita, yang artinya kita harus belanja di dua itu. Jadi kami pikir karena konsep ke depan ini semua sudah long segment, maka semua kategori yang 10 itu akan ada nantinya. Maka kita memandang sebaiknya digabung saja jadi satu etalase begitu, karena ke depan semua konsepnya long segment gitu. Oke. Mungkin ada teman-teman dari pengelola katalog dari provinsi, dari Pokja atau mau dari teman-teman pengelola. Pak Yanes, ada pertanyaan untuk Pak Ibu yang perlu diperjelas? Pak Yanes, apakah ada pertanyaan? Sorry, saya tadi ada cari-cari materinya, tapi nanti baru saya cari lanjutan. Mungkin terkait dengan etalase yang diusulkan oleh teman-teman di Bina Marga ini kan sudah ada formnya di saya. Nanti kita panggil teman-teman dari PUPR untuk bersama-sama dengan Pak Denvi selaku admin katalog untuk kita sebaiknya buat etalase baru saja, dan di etalase baru nanti itu kita sesuaikan atribut-atributnya, dan mungkin di etalasenya yang baru ini nanti mungkin perlu juga kita pikirkan untuk teman-teman di PUPR juga
karena semangat katalog lokal ini adalah perluasan kesempatan kepada UMKK, maka mungkin yang kami bisa tekankan adalah ada semacam afirmasi kepada teman-teman UMKK untuk pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya mungkin Pak Ipu yang pekerjaan-pekerjaan mungkin di pemeliharaan bahu jalan atau mungkin bangunan pelengkap yang bisa juga di itemize untuk diberikan kepada pengusaha kecil sepanjang pekerjaan tersebut tadi tidak merupakan satu kesatuan konstruksi dengan pekerjaan yang besar. Tapi menurut saya kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil harusnya bisa juga diberikan kesempatan kepada UMKK untuk mereka juga mungkin bisa naik kelas begitu Pak Ipu, karena memang sejatinya katalog lokal ini adalah katalog yang dikhususkan untuk UMKK dan produk dalam negeri. Mungkin produk dalam negerinya Pak Ipu dan teman-teman di Bina Marga sudah penuhi itu untuk karena semua otomatis mulai dari material query dan lain sebagainya, sirtu gunung dan lain itu pasti produk lokal, mungkin hanya peralatan saja yang ada. Tapi produk UMKK-nya ini yang kita juga harus penuhi karena dalam Perpres itu pemenuhan itu tidak hanya terhadap produk PDN tetapi juga terhadap produk UMKK. Itu yang jadi mungkin highlight dari kami selaku tim pengelola. Tapi secara keseluruhan usulan PUPR dan juga list subkategori dan atribut-atribut yang diusulkan saya kira tidak terlalu berbeda jauh dengan usulan-usulan yang sebelumnya. Mungkin dari saya demikian Pak Kabak, kalau saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanes. Ada respon dari Pak Ipu, silakan dari PUPR. Baik, terima kasih Pak Kabak, Pak Yanes, makasih. Mungkin saya respon saja tadi untuk usaha kecil itu, karena kita satu kesatuan konstruksi dalam satu kegiatan atau satu paket long segment, memang secara itemize atau harga itu mungkin bisa saja diberikan ke mereka. Cuman karena satu kesatuan konstruksi itu, jadi mungkin secara ke dalam si Menkonnya yang mungkin bisa saja menggandeng subkon pengusaha kecil. Mungkin itu yang nanti secara ke dalam kita koordinasi untuk mereka Menkonnya yang menggandeng pengusaha kecil untuk subkon item-item yang sekiranya mungkin bisa diberikan kepada pengusaha kecil. Mungkin seperti itu, tapi dia secara kegiatan kami itu satu kesatuan konstruksi dalam satu paket begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ipu. Jadi ada jaminan dari PUPR memberi ruang kepada usaha kecil mikro untuk berkecimpung juga dalam pekerjaan konstruksi ini. Baik, selanjutnya karena ini sudah punya pengalaman untuk membuat etalase dari 2 etalase menjadi 1 etalase, secara prinsip ini tidak susah. Cuma saya ingin memastikan agar 2 etalase yang sudah ada ini nantinya tidak akan dihapus. Kami tidak akan hapus karena untuk fungsi pembinaan, pengawasan dan monitoring evaluasi pelaporan. Jadi sesuai dengan penjelasan LKPP, kita jalan terus, kita buat baru lagi, nanti persoalan di katalog versi 6 nanti dipindahkan itu kemudian. Kita bahas untuk etalase baru ini, memang belum tahu nomenklatur nama etalasenya, nanti mungkin saya butuh dukungan teman-teman dari Dinas PUPR untuk kapan bisa datang ke kantor kami, kita bahas secara luring, tidak bisa secara daring. Kita langsung bahas secara luring, sekaligus membahas divisi atau kategori, subkategori dan atribut-atributnya. Sehingga atribut-atribut yang dari 2 menjadi 1 etalase tidak terlewatkan. Ini memang pekerjaan berat. Pekerjaan berat bagi admin saya nih. Karena atributnya kemarin lebih dari 300, mungkin ini mungkin sama gitu, Mungkin ke depan mohon bantuan dukungan dari teman-teman dari Dinas PUPR untuk membantu admin kami dalam proses pengetikan atau input di sistem. Seperti itu. Siap. Pak Bambang izin kita Senin bisa kita mulai untuk tenaga yang membantu kita siap, ada tenaga kita cukup banyak dan cukup
uh, ya kompeten lah untuk bisa membantu yang kemarin dengan Pak Devi. uh, kita siap, prinsipnya kita siap untuk Boleh saja hari Senin, Pak. Tapi Pak Ibu sudah selesai cuti tidak aman teman-teman Senin itu? hari Selasa selesai cutinya, jadi tidak apa-apa. Oke, oke. Jadi baik. Tapi sebelum diinput ke dalam sistem, saya ingin mendapatkan draft dulu karena saya harus memastikan clear and clean dokumen itu sebelum saya naikkan ke Pak PLT Biro PBJ untuk saya jelaskan, yakinkan beliau bahwa ini sudah matang di tingkat perencanaan dalam pembahasan, sehingga dokumen ini sudah clear, sehingga nanti dalam proses inputnya juga tidak jadi masalah. Jadi mohon izin, mungkin belum bisa Senin, tapi kami mohon kehadiran di hari Senin untuk memastikan kita telah bersama nomenklatur nama etalase ini untuk membedakan dua etalase yang lain, yang sama tapi yang sudah ada, membedakan dengan yang baru ini. Saya output terdekat jangka pendeknya adalah dokumen dulu dalam bentuk kajian lengkap. Kalau sudah lengkap itu sudah di ACC dan diteliti secara komprehensif baik Dinas PUPR dan kita bersama dengan, nanti mohon dibantuan teman-teman Pokja pandangannya seperti apa. Nanti baru kita naikkan ke Pak PLT, Kepala KPBJ Pak Adelino untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu baru kita input. Nah, inputnya inilah yang mungkin nanti tugas kita mungkin dibantu sama teman-teman dari Dinas PUPR. Mungkin kurang lebih kalau kita bisa kejar cepat, koordinasi cepat, teman-teman PUPR juga cepat ke sini, bisalah 1 bulan selesai. 1 bulan selesai sebelum katalog versi 6 itu dipublish. Kalau sudah dipublish, sudah lain cerita lagi. Seperti itu. Mohon respon dari teman-teman UKBBJ. Mungkin ada respon dari Pak PLT, atau mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari partisipan pasif bertanya berkenaan dengan core bisnis pembahasan hari ini. Silahkan. Mungkin dari PL Bapak Adelino mungkin ada respon, aspirasi. Oke, Ya, tidak ada. Dari mana ya? dari Bapeda, Bapelibangda. Oke, silakan Pak Tanda. Ya, Pak Bambang mau nanya aja sebenarnya untuk apakah saya tidak memahami persis mengenai menu atau input apa yang di dalam e-katalog ini. Tapi apakah kita bisa tracking misal nih bahwa ada item-item yang memang selaras, kita bisa cross-check selaras dengan misal indikator kinerja utama perencanaan kita. Apakah itu bisa kita lihat di dalam tracking untuk e-katalog ini. Mungkin itu aja Pak Bambang. Baik Pak Tanda, memang kalau di katalog lokal ini tidak sampai bisa menjawab indikator-indikator pada perencanaan yang Bapak bergelut sekarang ini. Tidak ada. Karena di dalam etalase katalog lokal ini sifatnya teknis saja, indikator yang ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa, Pak Tanda. Jadi memang untuk men-tracking sampai ke dalam tidak bisa menjawab. Malah nanti Pak Tanda pusing sendiri nanti. Seperti itu. Oke, Pak, oke. Mungkin ada penjelasan lain dari Pak Yanis soal tadi pertanyaan Pak Tanda? Izin mungkin Pak Tanda saya klarifikasi maksud Pak Tanda, sorry tadi saya kurang perhatikan karena saya masih coba mencari, karena saya sudah pernah download materinya Pak ini, cuma saya tidak tahu taruh di mana kemarin, mungkin kehapus. Tracking terhadap transaksi atau apa Pak Tanda, mungkin bisa dielaborasi. Jadi mungkin kan kita misalnya untuk status jalan mantap begitu. Apakah kita bisa tracking mungkin untuk status jalan mantap itu sebenarnya kriteria teknis untuk perbelanjaannya itu seperti apa begitu, supaya kita bisa ini memang sudah selaras dengan indikator untuk jalan mantap misal begitu Pak. Jalan mantap ini kriterianya apa, maksudnya terhadap kualitas itu ya, uji mutu jalan begitu atau?
Untuk ini mungkin nanti dari Dinas PUPR yang bisa lebih teknis, tapi yang jelas kami kita di perencanaan jalan mantap itu ketika status jalan itu sudah tidak menimbulkan hambatan dalam arus barang ataupun jasa begitu. Dia lebih baik dari sebelum diintervensi. Oh, oke, oke. Kalau kami hanya ini saja Pak, tanda hanya gambaran, uh, kebanyakan itu di kami data yang bisa kita lihat, dan sebenarnya semua orang juga bisa lihat, bisa masuk ke tadi Pak Dir bilang, bisa masuk ke big box, itu data umum yang tadi Pak Direktur tunjukkan itu data katalog keseluruhan, tapi yang saya tunjukkan itu data dari DS itu, saya ambil data katalog sendiri, data katalog lokal saja. Nah, di dalam data katalog lokal itu data yang bisa kita telusuri itu pertama data pemenuhan TKDN, pemenuhan kepada belanja kepada UMKK, bahkan penyedia-penyedianya, dan real time data transaksinya per jam berapa, detik berapa, itu semua terrecord, ada historinya, ada riwayatnya, juga penyedia-penyedia yang menang. Namun mungkin untuk alasan untuk saat ini kami belum tayangkan, tetapi semua total nilai transaksi, transaksinya jam berapa, detik berapa itu bisa kami tarik, kecuali yang tadi Pak Tanda bilang mungkin sudah lebih ke uji terhadap outcome-nya itu. Dan mungkin itu teman-teman di PUPR yang lebih berkompeten. Tapi sejauh yang kami pahami pertanyaan Pak Tanda, kalau untuk data-data yang sifatnya transaksi, itu kami bisa sajikan. Dan ke depan juga auditor, atau mungkin kami berharap juga nanti LKPP bisa kasih akun ke teman-teman di perencana untuk bisa melihat isi dalamnya, karena data umumnya saja sudah sedetail itu, apalagi kalau bisa lihat sampai data isian dalamnya, itu mungkin uh, bisa lebih banyak lagi data yang bisa ditarik gitu. Dan untuk ini saya boleh katakan bahwa katalog itu sudah sangat-sangat transparan, sangat terbuka sekali gitu Pak Randa. Baik, baik. Terima kasih Pak Yanes penjelasan. Baik, terima kasih Pak Tanda. Tapi memang secara teknis aplikasi katalog lokal itu memang berisikan dokumen data informasi berkenaan dengan teknis transaksinya Pak. Jadi belum bisa menjawab untuk kebutuhan indikator outcome program kegiatan seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita akhiri rapat sore hari ini dengan beberapa keputusan? Bagi teman-teman UKBBJ Kabupaten Kota, mungkin ini bukan asing bagi Bapak Ibu, karena apabila Bapak Ibu UKBBJ Kabupaten Kota pernah berinisiatif membentuk etalase katalog sesuai dengan kebutuhan daerah, itu prinsipnya sama dengan saat ini yang kami bahas. Cuma pembahasan ini kami harus teliti, komprehensif, melibatkan perangkat daerah, karena sifatnya sangat kompleks dan sangat teknis, sehingga atribut-atribut dalam paket pengadaan jalan nanti tidak terlewatkan seperti itu. Jadi kami harus hati-hati karena atribut dua etalase sebelumnya kami pernah bahas, itu atributnya tuh lebih dari 300 atau 400, mungkin bahkan lebih. Makanya kami Izin Pak harus Bambang, saya minta maaf, materinya baru saya temukan ini. Saya ada upload di grup, mungkin bisa dilihat. Baru saya ada upload di kolom chat. Oke. Ya. Nanti bisa diambil teman-teman. Jadi saya lanjutkan bahwa untuk pembahasan hampir tidak beda dengan teman-teman pembuatan etalase yang lama yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Cuma memang untuk etalase jalan jembatan yang diusulkan Dinas PUPR, kami harus hati-hati karena banyak sekali atribut-atribut yang kami harus siapkan, sehingga kami harus teliti, terkoordinasi, sehingga tidak ada yang ketinggalan. Kalau sudah ada ketinggalan agak repot Bapak Ibu. Apabila dokumen telahan yang nanti kami siapkan segera pada kesempatan pertama dan ditandatangani dan disahkan oleh Kepala UKPBJ, nanti kami akan mulai pembuatan etalasenya. Nah, pembuatan etalasenya inilah yang kita harus hati-hati. Jangan sampai ketinggalan.
salah satu atributnya. Proses pembuatan etalase inilah yang kurang lebih nanti 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan setelah itu kita akan adakan sosialisasi, kita memanggil kembali, mengundang kembali teman-teman penyedia barang dan jasa di etalase ini untuk kita jelaskan kembali kepada mereka sehingga mereka bisa berminat mendaftar kembali di etalase baru. Jadi yang mereka sudah daftar di 2 etalase ini kita undang kembali dan diharapkan mereka bisa berpartisipasi dalam etalase yang baru lagi untuk long segment seperti itu. Baik, sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang ingin disampaikan peserta rapat yang masih bergabung? Monggo sebelum saya tutup. Mungkin izin Pak Kabak. Siap. Pak Yanes, teman-teman, Bapak PLT Biro PBJ. Mungkin harapan kami supaya etalase yang baru ini bisa kita gunakan untuk tahun anggaran 2024 dan juga secepatnya kita untuk melakukan undangan atau sosialisasi kepada mitra kita penyedia jasa untuk mereka sesuaikan kembali onboarding harga mereka, sekaligus di ruang dan waktu yang baru ini mereka bisa menyesuaikan kembali dengan harga yang baru karena terjadi fluktuasi yang terjadi saat ini, mungkin sekaligus mereka bisa menyesuaikan kembali. Jadi mungkin harapan kami ya lebih cepat lebih baik lah. Mungkin itu intinya Pak Kabak. Terima kasih. Baik, harapan kita semua agar etalase ini bisa bermanfaat bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh sebab itu komitmen teman-teman dari Dinas PUPR apabila nanti kami komunikasikan untuk pembahasan detail, kami mohon dukungannya seperti itu Pak Ibu. Siap, kami siap untuk secepatnya hari Senin kita mulai merespon Pak Kabak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian ada beberapa langkah yang konkret yang harus kita selesaikan. Tim penyelenggara katalog lokal di tingkat Provinsi NTT yang di Biro PBJ akan segera menyiapkan draft atau dokumen telaan kajian atau telaan secara komprehensif sehingga nanti kita siapkan itu akan kita samakan persepsi, samakan diskusi sama-sama agar tidak ada yang tertinggal. Kemudian setelah itu selesai, kurang lebih seminggu menyiapkan dokumen itu. Kemudian nanti kita akan duduk lagi bersama untuk melihat kembali, sekaligus kita akan menyiapkan untuk pembuatan etalasenya. Memang pembuatan etalase ini seperti pengalaman tahun lalu, wah repot juga ya, agak repot sekali. Admin saya 1 orang, nanti mudah-mudahan bersama-sama dengan tim dari Dinas PU tolong dibantu waktu di saat penginputan duduk bersama sehingga bisa terbantu dan lebih teliti. Mungkin seperti itu Pak Ibu. Siap dibantu, kita siapkan mengirimkan teman-teman kita ke biro. Baik, terima kasih. Baik, dengan demikian saya rasa sudah ada kesepakatan dan kita sudah mendapatkan penjelasan teknis dari Pak Direktur Pasar Digital Pengadaan, Pak Yulianto. Tadi kita sangat bersyukur sekali tanpa disangka beliau sendiri yang turun, jadi itu baik bagi kita. Terus kemudian saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman dari TAPD, dari Bapelitbangda, dari Badan Keuangan, dan teman-teman yang tidak saya sebutkan, yang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, PPK, Pokja Pemilihan, dan terkhusus juga teman-teman dari perangkat dari Kabupaten, UKPBJ Kabupaten, ada beberapa tadi saya lihat sudah bergabung. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Dan apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi dan koordinasi, dengan senang hati kami Biro PBJ siap membantu Bapak Ibu sekalian. Sebelum menutup rapat ini, apakah ada yang ingin disampaikan dari Bapak PLT Kepala Biro PBJ? Saya persilakan Pak Kabak, Pak Adelino. Oke, kayaknya beliau sedang pada tugas yang lain. Dengan demikian, berkat kerjasama perhatian Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih atas rapat daring hari ini. Semoga
tujuan baik yang kita rumuskan hari ini dapat kita laksanakan sehingga bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Salam. om, santi, 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 om, namo buddhaya, dan selamat sore. Selamat sore. Terima Pak kasih. Surya, Selamat terima kasih, sore, terima kasih Pak Bapak. Terima Kabak, Pak kasih Yanes, Bapak juga Ibu. Pak Kabak, semua Pak teman-teman Pak semua. Pak Terima Ibu, kasih. Pak Luki, Pak Tanda, Pak Vester dari Siap Siaga semua, makasih. Selamat sore. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak Yes. Kawan-kawan semua. Selamat sore semuanya.